Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat muslim dianjurkan untuk memulai segala sesuatu pekerjaan dengan membaca basmalah. Membaca kalimat basmalah bertujuan agar lebih khusyuk dalam menjalankan segala aktivitas selama seharian. Basmalah juga menjadi kalimat yang sering diamalkan sebagai zikir karena memiliki manfaat yang luar biasa. Adapun bacaan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan membaca basmalah sebelum memulai aktivitas, umat muslim senantiasa akan mendapatkan keutamaan. Namun kapan pengucapan kalimat basmalah ini malah bisa diharamkan? Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu', semua urusan penting yang tidak diawali dengan zikrullah maka itu terputus keberkahannya. Hadis riwayat Daruqutni. Makna zikrullah dalam hadis tersebut bisa basmalah, hamdalah maupun zikir lainnya. Hanya saja hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama seperti menurut Syekh Al-Albani. Terkait basmalah, sebagian ulama menyebutkan bahwa bacaan ini memiliki 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Abu Bakar Ad-Dimyati dalam kitabnya Syafi'iyah mengatakan, basmalah diperintahkan untuk semua urusan yang penting. Artinya keadaan yang diperhatikan syariat, di mana bukan termasuk perbuatan yang asalnya haram atau makruh. Demikian pula tidak dilakukan untuk perbuatan yang remeh. Karena itu, membaca basmalah hukumnya haram untuk perbuatan yang asalnya haram, misalnya seperti berzina. Namun tidak terlarang untuk perbuatan haram dengan sebab tertentu, seperti berwudu dengan air hasil ghazab. Ghazab ini adalah menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dan membaca basmalah hukumnya menjadi makruh untuk perbuatan yang asalnya makruh, seperti melihat kemaluan istri.
namun tidak makruh untuk perbuatan makruh dengan sebab tertentu seperti makan bawang. Juga tidak dianjurkan untuk perbuatan yang remeh seperti ketika menyapu sampah. Jadi tidak dianjurkan dalam rangka menjaga nama Allah Ta'ala agar tidak membersamai sesuatu yang remeh-temeh. Kesimpulannya, bacaan basmalah ada 5 hukum syar'i. Selanjutnya Imam Abu Bakar Ad-Dimyati menyebutkan beberapa contoh 5 hukum membaca basmalah. Yang pertama, basmalah yang wajib, seperti basmalah ketika sholat menurut mayoritas Syafi'iyah. Yang kedua, basmalah yang disunahkan. Yang pertama, dianjurkan untuk masing-masing individu seperti basmalah sebelum wudhu atau mandi besar. Yang kedua, dianjurkan untuk kelompok atau sunnah kifayah seperti basmalah ketika makan berjamaah atau ketika suami istri hendak melakukan hubungan. Cukup salah satu yang membaca basmalah. Yang ketiga, basmalah yang mubah. Contoh untuk basmalah untuk perbuatan mubah, misalnya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Yang keempat, basmalah yang makruh. Misalnya basmalah ketika hendak melakukan perbuatan yang asalnya makruh. Lalu yang kelima adalah basmalah yang haram. Misalnya basmalah ketika hendak melakukan perbuatan yang asalnya haram, seperti yang dicontohkan tadi, berzina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Itu haram mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Al-Suyuti menjelaskan mengapa basmalah dalam perkara haram hukumnya dilarang. Jadi karena tujuan membaca basmalah adalah mengharapkan berkah terhadap perbuatan yang dibacakan basmalah. Sementara perbuatan haram tidak boleh diperbanyak jumlahnya atau malahan dicari keberkahannya. Demikian pula dengan hal yang makruh. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.